Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang piramida otomasi dan IoT atau Internet of Things. Pada dua pertemuan yang lalu, pada pertemuan pertama kita sudah membahas secara global ya struktur daripada sistem informasi manufaktur secara global, baik itu yang berkaitan dengan production function ya, fungsi-fungsi produksi yang berkaitan langsung dengan manufaktur maupun business function ya yang berkaitan dengan bisnis. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang kaitannya produksi ya implementasi SIM dan implementasinya, Computer Integrated Manufacturing dan implementasinya, yaitu berkaitan dengan desain manufaktur dan juga dengan kegiatan pendukung produksi yang lainnya seperti proses planning. Nah, kemudian itu tentang teknologi teknologi komputernya lah ya, komputasinya ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke teknologi otomasinya. Nah, teknologi otomasi kita perlu tahu dulu tingkatan-tingkatan otomasi mulai dari yang paling bawah yaitu berupa alatnya, mesinnya ya dan sensor-sensor yang ada di situ. Kemudian ke atas itu ada apa dan seterusnya. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu yang pertama tentang piramida otomasi, kemudian yang berikutnya tentang IoT. IoT ini adalah bagaimana kita mengkaitkan, menghubungkan ya things itu dengan internet. Things dalam hal ini adalah semua komponen mesin, alat-alat ataupun apa saja yang perlu untuk dimonitor yang ada di industri manufaktur ya, yang di level produksi semua alat, semua mesin ya, semua devices itu kalau itu perlu kita monitor maka perlu kita hubungkan dengan internet ya. Ada yang sifatnya adalah lokal ya, lokal artinya ya, intranet ya. Ada yang sifatnya adalah global internet sehingga bisa diakses dimanapun. Seperti contohnya ada kakak ipar saya itu kerja di semen Holcim dulu Holcim namanya, sekarang ganti nama menjadi dinamit ya, dinamik ya. Ya, jadi dia sebagai supervisor ya jadi dia itu bertanggung jawab terhadap operasi satu lini produksi gitu. Baik di situ ada turbin ya, di situ ada mesin press, mesin packing dan sebagainya, pengolahan maupun sampai ke packing. Nah, itu dia bisa mengontrol, memonitor lah ya, tidak sampai mengontrol karena pada saat itu dia hanya bisa memonitor dari HP-nya itu setiap mesin. Jadi di situ ada proses ya, semen itu mulai dari batu dihancurkan, kemudian nanti dicampur apa gitu, ada tungku pembakarannya, kemudian ada turbinnya gitu. Ya. Di setiap itu alat atau mesin itu ada gambarnya itu di HP-nya dia itu ada gambarnya dan ada parameter-parameter yang berjalan terus, update terus ya. Jadi kalau ada perubahan real di lapangan itu berapa parameter tungku pemanasnya, berapa parameter yang ada di turbin-turbinnya itu ada di situ semua di HP-nya dia. Itu. Tapi dia tidak bisa mengontrol. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada yang tidak sesuai, ada alert gitu ya, ada peringatan, itu dia harus ke Cilacap di sistem kontrolnya ada di Cilacap yang punyanya Holcim juga. Sementara dia kerjanya di Cibinong, ya. Jadi di pabrik Holcim yang ada di Cibinong, tapi bisa dikontrol dari pabrik Holcim yang ada di Cilacap itu. Tapi tidak bisa di HP-nya dia. Nah, perkembangan berikutnya sepertinya sudah bisa kali, pakai laptop kali masih di itu lebih lebih bisa termonitor ya, lebih jelas dan bisa dikontrol. Nah, ini salah satu implementasi ya. Jadi untuk mesin-mesin yang kerjanya 24 jam itu kita perlu dimonitor ya supaya mesin itu bisa terus berjalan dengan efektif, dengan optimal gitu ya. Oke. Baik, itu apa peran IoT dalam industri manufaktur, kemudian jenis-jenis sensor dan aktuator, lalu kemudian ada namanya communication protocol. Communication protocol itu kalau
kita mau makan di restoran misalnya atau di warung gitu ya, kemudian ada pelayannya, kita pesan makanan apa, nah, kemudian itu kan dikomunikasikan, bisa ada pelayannya ya, pelayannya apa, kita serahkan itu pesanannya ke pelayan ataupun ke apa namanya, ke front office-nya ya yang di depan itu. Nah, kemudian akan diantarkan. Nah, komunikasi protokol ini yang mengantarkannya itu. Jadi di dalam berkomunikasi itu kita perlu ada perantaranya. Nah, namanya protokol. Oke. Baik, kita mulai dari piramida otomasi. Piramida otomasi ini ada 5 level. Ada 5 level. Kalau kalian lihat di level paling bawah ini gambarnya adalah mesin-mesin ya. Ya, ini mesin-mesin, lebih spesifik lagi di dalam mesin-mesin ini ada sensor-sensor yang membaca. Kalau nggak ada sensornya ya nggak ada ke atas ini, nggak ada monitornya ke atas, gitu. Nggak terhubung secara langsung. Ya, ada field level di tingkatan lapangan ya, tingkatan paling bawah, yaitu level 0. Ada di situ production process ya, production process, ada sensor dan yang menghasilkan signal ya, sinyal. Sensor kemudian menghasilkan sinyal. Nah, satuannya adalah satuan laporannya ya, bisa mikrosecond atau milisecond. Jadi dalam hitungan detik ya. Setiap berapa detik sensor itu akan mengirimkan sinyal. Ada perubahan parameter pada satu mesin yang sudah dimonitor itu. Field level peralatan, termasuk di dalamnya adalah sensor. Kemudian level di atasnya ada control level, yaitu level 1. Di level 1 ini ada control level, yaitu untuk tingkatan mengontrol daripada alat-alat yang di bawah ini. Ya, device-nya apa namanya, PLC. Ya, namanya Programmable Logic Controller. Dan biasanya ada yang jadi satu gitu ya, dikumpulkan jadi satu untuk mengontrol beberapa mesin atau satu apa sel produksi ya. Itu untuk berbagai macam PLC dijadikan satu di situ. Jadi alat-alat ini yang ada di bawah ini dikontrol dari PLC. Jadi dikontrol dari PLC. Itu adalah control level. Kemudian di atasnya itu ada supervisory level. Supervisory level ini adalah tingkatannya untuk memonitor dan supervisi. Ya, jadi ini PLC yang di beberapa tempat itu, kalau PLC kan biasanya ngontrol satu mesin gitu ya. Kemudian kalau di situ ada banyak PLC untuk mengontrol banyak mesin ya sama saja. Jadi intinya PLC itu untuk mengontrol mesin. Nah, kemudian kumpulan dari PLC itu tadi dimonitor di atas. Biasanya ada kantor sendiri, ada ruangan sendiri. Di situ isinya monitor mengelilingi ya, ada monitor. Itu adalah untuk supervisory. Nah, sistemnya namanya SCADA ya. SCADA atau HMI. HMI ini Human Machine Interface. Oke. Ini di supervisory level. Kemudian di atasnya ada planning level untuk perencanaan ya, level perencanaan. Ada sini adalah untuk manufacturing operation management. Ya, ada di perencanaan di situ. Nah, ini sudah kaitannya dengan bisnis ya, bisnis unit. Bisnis, tapi belum secara langsung ya. Baru sistemnya namanya manufacturing execution system. Manufacturing execution system. Jadi eksekusi di planning ini implementasinya adalah pada eksekusinya ya. Nah, kemudian di sini level 3 ya, ini satuannya. Kalau tadi ini microsecond, di atasnya itu ada second, kemudian atasnya lagi ada menit. Jadi ini kayak sistem pelaporannya ya, ngirim sinyalnya itu ke atas, ke level lebih atasnya. Kemudian hours ya, jam di MES itu. Nah, kemudian di level yang paling atas itu ada manajemen level. Manajemen level keempat ini adalah business planning and logistics. Jadi ini semua selain daripada MES juga ada aplikasi-aplikasi bisnis. Dan aplikasi bisnis ini apakah ada kaitan langsung dengan sensor yang di paling bawah ini? Ya, ada kaitan langsung, tetapi tidak secara ya maksudnya bertahap ya. Jadi kalau misalnya di level bisnis ini kemudian akan memutuskan satu strategi ya, satu strategi bisnis, yang sering saya ceritakan adalah tentang pilihan apakah ini akan diproduksi di dalam di pabrik kita sendiri ataukah ini akan disubkonkan ke tempat lain ya.
Nah, ini kan perlu keputusan ini. Dan informasi itu didapatkan dari mana ya? Dari bawah ini. Dari bawah. Apakah mesin-mesin kita masih bagus ya dari monitor ini, terus kemudian perjalanan apa namanya? Record ya, record dari mesin itu selama 1 bulan terakhir seperti apa? Apakah masih bisa ditingkatkan kapasitasnya dan seterusnya. Itu kan perlu informasi yang dari paling bawah ini untuk memutuskan apakah akan dibuat sendiri ataukah untuk disubkonkan. Nah, ini semua berhubungan ya. Ini kontrol semua. Nah, inilah yang namanya automation pyramid, jadi otomasi. Dan sistem ini sudah jadi ya. Ini kalau begitu ada satu perusahaan itu dia beli satu software ERP ya, misalnya SAP. SAP itu sudah lengkap sampai ke bawah ini. Ya, MS-nya ada, kemudian SCADA-nya ada gitu. Kemudian tinggal dihubungkan dengan PLC, ini customize ya. Dihubungkan dengan PLC karena mesinnya sudah ada, sensornya ada, PLC-nya ada, tinggal dikaitkan dengan sistem di atasnya. Nah, nah ini yang perlu nanti ada interface ya, ada protokol tadi, communication protocol. Oke, jadi itu isinya automation pyramid, otomasi. Akan saya ulang lebih jelas di penjelasan berikutnya. Kita akan mulai dari level yang 0 ya. Nah, jadi kembali lagi, piramida otomasi adalah representasi bergambar dari berbagai tingkat otomasi di sebuah pabrik. Ini merupakan sebuah cara untuk memahami keseluruhan kompleksitas daripada sistem otomasi di dalam pabrik. Nah, jadi kompleks sistemnya itu. Ya, bagaimana kita bisa memahami urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan ini yang kemudian disebut dengan piramid. Lalu kemudian level 0 ya, level 0 ini adalah feed level ya. Feed level tadi sudah saya sampaikan, feed level di lantai produksi di mana terjadinya proses produksi secara langsung. Level ini memiliki perangkat seperti sensor dan aktuator yang ditemukan pada mesin atau alat dan sepanjang lantai produksi. Tempat dilakukannya pekerjaan fisik dan pemantauan. Jadi sensor-sensor itu tidak hanya ada di mesin-mesinnya, itu bisa ada di luar ya. Contohnya misalnya RFID. Ya, RFID untuk tag yang ditempel di setiap produk ya. Jadi kita mau ingin tahu nih posisinya pesanan nomor 1000 sekian misalnya. Itu ada di mana? Itu dengan tag RFID, kemudian dipasang di situ ada sensor ada apa? Pembaca ya, ada readernya RFID. Itu maka otomatis akan terbaca ya, posisinya ada di mana. Dan itu kalau kita hubungan dengan customer, customer itu begitu dia masukkan kode ataupun nomor daripada RFID itu, dia bisa ngecek tuh barang saya sudah sampai di mana tanpa harus menanyakan ke pihak marketingnya pabrik ya. Ini pesanan saya sudah sampai di mana nih, masih diproses di dalam pabrik, ada di tahap ada di mesin 5 misalnya gitu. Masih diproses milling ya, misalnya seperti itu statusnya ya. Ini bisa ya, ini sudah bisa tracing seperti itu. Jadi tidak perlu lagi harus menunggu ya informasi dari perusahaan lain yang di mana tempat kita pesan itu pesanan saya sampai di mana. Hal ini kaitannya dengan apa? Kalau kita bicara adalah just in time ya. Ini barang ini harus datang kita pesan barang ke tempat lain, terus kemudian ini harus datang pada jam sekian hari ini, gitu, misalnya hari apa gitu. Nah itu kan dia bisa ngitung, bisa ngitung memperkirakan. Kalau ada kemungkinan delay, bisa segera dirubah itu perencanaan produksinya. Nah, seperti itu. Ini waktu luar biasa ya. Sekarang kayak kita lah, kita pesan sesuatu ya di Shopee, pesan barang, beli barang di Shopee itu kan kita bisa langsung tracking gitu. Nah, kalau ada keterlambatan kan kita agak ya gak marah atau gimana ya. Saya sudah pesan kok masih diproses, kan ada tahapan proses ya, di packing, kemudian dikirim, terus ada di kurir gitu, sedang diantar ke tempat Anda. Nah ini lama kadang di packingnya ini sedang disiapkan gitu ya, belum dikirim gitu, belum dikirim. Kadang kita udah pesannya tadi pagi, terus sampai besok pagi kita cek masih belum diproses.
Ya, akan sangat bagus kan kalau misalnya begitu kita pesan pagi, sore itu sudah statusnya sudah berubah, nah, diproses. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi sangat memungkinkan ya, karena untuk menyesuaikan dengan jadwal produksi. Salah satu contoh daripada sensor itu adalah proximity switch dan sensor fotolistrik misalnya yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan material tertentu. Kemudian contoh aktuator adalah motor listrik atau hidrolik pneumatik untuk menggerakkan mesin. Apa beda sensor sama aktuator? Namanya juga sensor, dia kan sensing, dia membaca, mensense apa yang kejadian di lingkungan sensor itu ya. Jadi sensor yang dipasang, dia akan membaca parameter yang sesuai dengan fungsi daripada sensor itu. Dia kirim sinyal ke pusat kontrol, PLC, kemudian pusat kontrol. Kemudian di pusat kontrol itu akan ada keputusan ya, misalnya suhunya terlalu panas sehingga perlu ditutup apa namanya gasnya ya. Misalnya kita sedang memanaskan tungku gitu ya, tungku pembakaran, kemudian suhunya sudah mencapai titik yang sudah kita tentukan itu, maka maka dari sistem kontrol itu akan menyampaikan sinyal ke aktuator tutup, valve-nya ditutup ya, katupnya ditutup sehingga gasnya nggak ngalir lagi, tidak ada pemanasan tungku itu ya, jadi berhenti. Nah, aktuator itu si katupnya itu ya, pergerakan katupnya itu. Oke, motor listrik, hidrolik dan sebagainya. Kemudian level di atasnya adalah level kontrol. Kontrol level yaitu tingkat pengendali. Instrumennya adalah ada PLC, ada PID. Nanti kita bahas tersendiri di kontrol level. Pada level ini dilakukan pengendalian dan manipulasi terhadap proses sehingga perangkat di field level benar-benar melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Jadi dia mengendalikan ya, PLC ini programmable logic controller. Satu kontrol yang diprogram berdasarkan logika. Ya, logikanya. Jadi kalau misalnya A, maka keputusannya B. Misalnya B, maka keputusannya C. Nah, itu kontrol logik kayak gitu. PLC mengambil informasi dari semua sensor, saklar, dan perangkat input lainnya untuk membuat keputusan tentang output apa yang harus dihidupkan untuk menyelesaikan tugas yang diprogram. Ya, apa yang perlu dihidupkan, apa yang perlu dimatikan, gitu. PLC berisi prosesor, memori untuk menampung pemrograman dan data lainnya, serta modul input dan output. Nanti kita bahas sendiri. Jadi ada otaknya ini PLC ini ya. PID digunakan untuk menjaga variabel dalam satu set parameter. Jadi selain PLC juga bisa menggunakan PID. Dua sistem kontrol ini dia berbeda, apa namanya? Ada perbedaan fungsi ya. Kalau PLC ini lebih umum dia, ya lebih umum. Kalau PID ini khusus untuk menjaga variabel, di mana sudah di set parameternya. Ya. Jadi lebih simple PID, lebih sederhana dibandingkan dengan PLC. PID sering digunakan bersama dengan PLC, contoh untuk kendali pemanas. Banyak sistem di pabrik manufaktur harus dipanaskan. Saat titik setel atau set point dimasukkan, PID akan menentukan kapan PLC perlu menghidupkan dan mematikan pemanas untuk menjaga suhu tetap konstan. Jadi di fungsinya. Nanti akan kita bahas lebih mendalam ya di pertemuan berikutnya. Kemudian level di atasnya lagi itu ada supervisory, yaitu untuk tingkatan pengawasan atau pemantauan atau monitoring. Instrumennya namanya SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Ya, pengendalian supervisi terhadap kontrol tadi, supervisi terhadap pengendalian tadi, dan akuisisi data. Akuisisi data itu mulai dari ngambil datanya sampai kemudian pengolahan. Itu akuisisi data. SCADA adalah kombinasi dari level sebelumnya yang digunakan untuk mengakses data dan sistem kontrol dari satu lokasi. Di semuanya jadi satu di pusat kontrol ya, di supervisory control ini. Untuk dapat dikontrol dari remote area atau jarak jauh, maka SCADA memiliki interface atau antarmuka pengguna grafis yang disebut dengan HMI, Human Machine Interface. Ya, gampangannya monitor-monitor itulah ya, monitor-monitor itu namanya HMI, Human Machine Interface. Monitor, kemudian
apa namanya, keyboard ya. Keyboard itu kan secara tidak langsung bagaimana manusia dengan komputer itu berhubungan. Yang dimaksud dengan mesin di sini adalah komputer ya, komputer. Kemudian SCADA dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol banyak sistem dari satu lokasi, tidak terbatas untuk mengontrol satu mesin saja atau satu sistem saja. Nih, kemudian level yang ketiga yaitu planning level, tingkatan perencanaan. Nah, atau manajemen operasi. Ini masih berkaitan langsung dengan lini produksi ya. Namanya instrumennya adalah MES, Manufacturing Execution System. Pada tingkat ketiga ini disebut dengan planning level, tingkat perencanaan. Sebenarnya ya lebih tepatnya ya, karena ini saya mengacu pada referensi yang ada, jadi saya ngikutin saja. Tapi lebih tepatnya ini sebenarnya eksekusi ya. Beda antara perencanaan dan eksekusi. Perencanaan itu ya perencanaan planning ya, pada bisnis level sebenarnya. Nah, kemudian eksekusi itu adalah pada operation level. Makanya saya tulis di sini manajemen operasi. Ini lebih tepatnya ini sebenarnya. Bukan pada planning level, tapi ya tulisannya begitu ya sudah. Planning level dia disebutkan itu. Dan ini tidak hanya satu referensi, ini hampir semua referensi yang dia bicara tentang piramida otomasi namanya planning level. Nah, kalau bagi saya kurang tepat. Oke, tapi tidak apa-apa lah, namanya juga referensinya, boleh berbeda. Kemudian level ini menggunakan sistem manajemen komputer yang disebut dikenal dengan MES, sistem eksekusi manufaktur. MES memantau seluruh aktivitas proses manufaktur di pabrik dari bahan mentah hingga produk jadi. Dia memantau semuanya ya. Hal ini memungkinkan manajemen untuk melihat dengan tepat apa yang terjadi dan memungkinkan mereka membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Ya. Oke. Kemudian manajemen dapat menyelesaikan pesanan bahan mentah atau rencana pengiriman berdasarkan data nyata yang diterima dari sistem. Ya, jadi dari data MES ini akan nanti masuk ke purchasing misalnya ya, untuk pembelian ya, pembelian baik itu bahan baku maupun keperluan permesinan ya, tool dan sebagainya. Baik. Kemudian level di atasnya yang paling atas itu level 4, itu tingkatan perusahaan. Ini berupa manajemen bisnis dan logistik ya. Puncak piramida inilah yang disebut dengan level manajemen. Level ini menggunakan sistem manajemen terintegrasi yang dikenal dengan nama ERP, Enterprise Resource Planning, atau perencanaan sumber daya perusahaan. ERP merupakan rangkaian aplikasi komputer yang berbeda yang dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. ERP itu produk, beda sama SIM. SIM itu adalah sistem. ERP ini nama produk secara umum lah ya. Kalau nama produknya sendiri sih banyak. Ada namanya SAP, ada ERP apa gitu ya. Itu nama produknya. Ya benar sih, nama satu sistem itu ya, ERP, Enterprise Resource Planning. ERP menggunakan semua teknologi level sebelumnya ditambah beberapa perangkat lunak lagi untuk mencapai tingkat integrasi ini. Jadi dia mengintegrasikan semua level yang ada di bawahnya termasuk MES. Jadi MES itu bagian dari ERP. Ya, MES itu bagian dari ERP. Di bawahnya itu ada apa selain apa namanya MES itu yang kemarin kita bahas ada SIM ya. Ada SIM, semua penggunaan apa komputer untuk mensupport daripada proses produksi. Hal ini memungkinkan manajemen bisnis untuk dapat memantau semua aktivitas dari semua tingkatan mulai dari manufaktur, penjualan, pembelian, keuangan, penggajian dan sebagainya. Integrasi ERP meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam perusahaan dengan menjaga semua orang tetap pada visi dan misi yang sama. Oke, jadi ERP ini mengintegrasikan semua aplikasi lah ya, aplikasi yang ada di bawahnya. Misalnya purchasing dia punya aplikasi sendiri, kemudian marketing dia punya aplikasi sendiri. Nah, itu biasanya sudah dibuatkan sama ERP ini, sudah jadi satu. Begitu beli yang namanya SAP, itu ya, walaupun SAP nanti saya tunjukkan misalnya. Satu produk ya, satu produk untuk kontrol seperti ini, satu perusahaan yang isinya adalah lengkap. Nah, aplikasinya itu ada di situ semua, sudah dibuatkan, jadi tinggal pakai. Oke, baik, jadi itu berkaitan dengan level-level otomasi yang ada di industri manufaktur, ya. Mulai dari sensor, fit level dinamakan level 0 ya, karena dia level dasar ya, level sangat dasar. Kemudian baru level 1 di atasnya ya. Control level dan sudah sampai level 4.
Ya kenapa nggak dinamakan aja yang paling bawah itu level 1 gitu. Kemudian level 2 dan seterusnya, walau alam ya. Yang bikin teori ini ya begitu dia menyebutkannya, ya mesti ada berbagai pertimbangan lah ya. Oke. Eh, baik, itu berkaitan dengan piramida otomasi. Saya lanjutkan lagi untuk IoT, Internet of Things. Baik, IoT, apa itu IoT? Ketika seperti saya semuanya ya ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 anak. 6 anak itu ditutup matanya semua. Ditutup matanya semua, kemudian ditanya, gajah itu apa? Nah, kemudian yang apa? Yang paling kiri ya, yang paling kiri itu ini nih, dia jawab, oh, yang namanya gajah itu adalah satu tulang lancip, apa ya namanya, taring ya. Itu adalah satu taring yang bentuknya seperti apa sih namanya, trompet atau apalah gitu ya. Jadi dia bicara tentang taring. Gitu. Kemudian yang ini ditanya apa itu gajah? Yang namanya gajah itu adalah sesuatu yang sangat lembut ya, yang bisa apa ya, kalau dipegang lembut gitulah, dia bisa pegang belalai kan dia. Nah, itu ada 2 lubang di situ gitu. Nah, kemudian si ini bilang gajah itu ya ini satu yang lebar, datar gitu ya, dan halus gitu misalnya gitu. Kemudian yang lainnya menjawab yang lain. Jadi karena dia yang dipegang adalah perutnya gajah. Yang satunya megang kakinya gajah. Itu jawabannya lain semua. Jadi sangat wajar kalau misalnya kita tanya sesuatu ke teman atau ke siapapun gitu ya, kemudian jawabannya berbeda karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda tentang sesuatu. Ya, ya ada yang jawab namanya IoT adalah M2M. M2M itu adalah mesin to mesin communication ya. Komunikasi antara satu mesin dengan mesin yang lain. Ada yang jawab IoT itu adalah otomasi. Dan yang jawab IoT adalah e-health. E-health itu adalah electronic health, jadi kesehatan yang sudah dihubungkan dengan device ya. Seperti halnya kita menghitung apa detak jantung itu bisa dengan HP ya, ada aplikasinya gitu. Kemudian satunya lagi bilang tracking ya, tracking itu adalah penelusuran ya, posisi barang kita ada di mana itu. Kemudian ada yang jawab sensor ya. Nah ini jawabannya berbeda-beda, tidak ada yang salah tentang apa itu IoT karena semuanya saling berkaitan dan semuanya IoT itu mencakup ke semuanya. Istilah IoT ini muncul kapan? Nah, ini juga perlu nih sebagai tambahan pengetahuan. Internet of Things itu kata-kata itu kapan munculnya? Yang sekarang sangat booming, Internet of Things. Itu ini pertama kali muncul ya pada tahun 90, yaitu ketika seorang namanya itu John Romkey, dia membuat satu mesin panggang roti atau toaster yang dikendalikan dengan internet. Jadi dikendalikan dari internet yang menggunakan internet. Ini sederhana ya, tapi luar biasa. Ini catatan sejarah loh. Jadi bilang begitu nih. Ini menjadi catatan sejarah siapa yang mengontrol satu mesin apapun ya dari internet. Nah, ternyata John Ronk ini. Dan yang dia lakukan sederhana itu. Dia punya mesin panggang roti atau toaster namanya ya. Itu dia on off kan dari menggunakan apa nah, jaringan internet gitu, entah pakai laptop atau pakai HP kalau alamnya tahun 90. Dan 90 apa sudah ada internet? Ada. Walaupun sangat sederhana ya, baru sangat sederhana. Nah, dia bisa menghubungkan itu. Artinya apa? Tidak disentuh langsung. Mesin toasternya itu tidak tersentuh langsung on off-nya, tetapi dihubungkan dengan aktuator, saklar dan sebagainya, yang dia kemudian dihubungkan dengan internet, lalu dia gunakan semacam saklar lah ya, jauh-jauh itu untuk on off-nya. Nah, kemudian ada catatan sejarah yang kedua, tahun 97, namanya Kevin Aston, dia dari perusahaan P&G. Dia mengembangkan yang namanya tag RFID untuk memonitor supply chain. Apa itu RFID? RFID adalah Radio Frequency Identification. Jadi satu sistem identifikasi dengan menggunakan frekuensi radio. Ya, sistem identifikasi menggunakan frekuensi radio. Yang kita kenal selama ini adalah
menggunakan infrared ya, infrared. Jadi kalau di toko-toko itu kita pas belanja di kasir itu kan ada yang disorot ya dengan ada kode ya, kode di apa bungkus makanan itu atau bungkus apapun itu dibaca menggunakan infrared ya. Ya itu juga ini sama. Nah, itu dengan menggunakan barcode dan infrared. Kalau yang itu ya. Nah, yang RFID ini dia menggunakan frekuensi. Jadi kalau misalnya kita punya barang 100 ya di satu gudang, terus kemudian setelah 1 minggu kita ingin tahu berapa sisanya. Kalau semua barang itu ditempelkan RFID, nah, tiap barang itu memiliki RFID yang berbeda sesuai dengan yang kita masukkan ya. Jadi misalnya satu jenis barang itu memiliki satu RFID, satu kode, satu frekuensi RFID. Ya. Nah, kemudian untuk jenis produk yang lain memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, kita bisa langsung nyalakan di situ RFID readernya, akan ketahuan sisa sampo-nya berapa, ya, sisa deterjennya berapa, kemudian sisa, pokoknya tiap jenis produk itu terbaca langsung di situ ya, sisanya berapa. Jadi dia tidak perlu menghitung satu-satu. Ini banyak untuk sistem pergudangan ya, RFID juga. Nah, yang dia gunakan adalah untuk memonitor supply chain, jadi perjalanan dari barangnya, ya, supply chain, rantai supply, ya. Posisi barang ada di mana, mana RFID. Bukan kemudian tidak hanya sampai ya, kemudian di situ ada tag RFID, itu tunjukkan aja ya gambarnya, RFID tag, kemudian RFID reader. Nah, ini tagnya nih, RFID-nya kayak gini nih. Murah ini ya, 2.901. Isi berapa itu? 4 ya. Ini kita tempel di satu ya barang apapun ya yang mau kita tempeli, atau kita buat pakai kartu ya, untuk kartu. Kartu terus kemudian nanti atau kayak gini juga. Ya, bentuknya macam-macam ya, tapi isinya di dalamnya itu adalah berupa chip seperti ini. Ya, ini kalau ini memantulkan frekuensi ya. Jadi ini memantulkan frekuensi. Kalau kita apa menggunakan RFID reader ini, RFID reader semacam ya, kita lihat gambarnya. Ini yang untuk membacanya, ya, untuk membaca pembacanya ya. Ini kartu RFID, pembacanya mana? Ya, ini ada komponen-komponennya ya, RFID reader. Nah, NFC juga termasuk. Ini seperti kayak gini, kayak ada gambar WiFi ya. Ini kartunya kita dekatkan, nanti kalau dipasang di pintu itu pintunya kemudian membuka dan seterusnya. Pokoknya readernya ya. Jadi dia mengirimkan frekuensi lah gitu intinya. Tuh, nanti akan dipantulkan frekuensi yang sama, akan diterima ya frekuensi yang sama. Baik, itu RFID dan RFID reader contohnya. Nah, dipakai untuk monitor supply chain. Kemudian tahun berapa ini? 99 atau berapa ini? Kevin Essen kemudian membantu mengembangkan lab Auto ID di MIT, Massachusetts Institute of Technology ya, institut nomor 1 di Amerika, dan menggunakan istilah Internet of Things pada sebuah presentasi di PNG. Jadi yang membuat istilah Internet of Things pertama kali itu namanya Kevin Essen, tapi yang implementasi pertama kali itu si John Romkin. Jadi dia di perusahaannya ya, dia presentasi, kemudian muncul Internet of Things, istilah itu. Seperti halnya yang kemarin istilah SIM itu muncul di 1974 ya. Namanya siapa kemarin? Dr. Yosef siapa ya? Oke. Things yang disebut dengan T di sini, things ini adalah semua objek, termasuk manusia dan sistem. Kelebihan daripada IoT, Internet of Things, adalah dapat menghemat, baik itu berupa waktu, energi, dan lain-lain. Menghemat dalam hal apa? Dalam hal monitoring ya, untuk mengawasi, memonitor. Aplikasinya hampir di semua lini kehidupan ya. Ada smart agriculture ya. Ini di peternakan dan pertanian ya. Minggu lalu atau minggu sebelumnya saya sudah ceritakan
Smart agriculture contohnya adalah pengawasan atau monitoring terhadap pertumbuhan tanaman misalnya, atau pertumbuhan ternak ya. Jadi kita hanya pasang kamera misalnya, kemudian ada satu lini untuk pemotretan misalnya, pemotretan sapi misalnya gitu, sehingga dari raut mukanya kita sudah bisa menghitung itu beratnya berapa gitu. Misalnya begitu. Kemudian industri 4.0 ini untuk pabrik ya. Industri 4.0 berarti implementasi di industri. Ya. Kemudian ini ada remote industri misalnya di lepas pantai ya, galangan minyak lepas pantai. Nah, itu informasinya dia lewat mana nih ya? Tentu lewat remote ya, lewat satelit lah gitu. Satelit dan jaringan internet. Nah, kemudian smart city, mana smart city ini? Smart lighting ya di kota. Nah, kemudian smart parking juga ini di smart city ya. Smart parking. Smart parking itu di beberapa tempat sudah saya lihat diimplementasikan ya. Jadi kayak di mall-mall yang besar itu berapa sisa slot parkingnya itu kelihatan. Jadi apa namanya? Kalau kita mau masuk mall misalnya gitu ya, kemudian parkir mobil itu kelihatan di situ apakah penuh, ada berapa slot yang masih kosong di lantai berapa gitu. Itu ada keterangannya di situ. Kemudian kalau di kota-kota besar itu parkirnya kan jam-jaman ya, 1 jam itu berapa gitu. Dan itu langsung begitu dia parkir, dia nggak usah ngapa-ngapain, sudah parkir langsung mesin countingnya berjalan gitu. Begitu dia pergi dari tempat itu otomatis akan apa namanya berhenti itu hitungannya. Cuman kalau ada sistem deteksi ya, plat nomor itu bisa langsung ketahuan. Plat nomor sekian parkir di sini berapa lama gitu. Nanti tagihannya akan langsung masuk ke pemilik mobil itu. Nah, tapi kalau misalnya belum ada deteksi untuk plat nomor itu biasanya harus memasukkan ada tombol yang dipencet gitu. Oke, kemudian smart parking dan sebagainya, logistik and tracking ya, logistik and tracking, connected building, apa namanya jaringan ya atau hubungan antara gedung satu dengan gedung yang lainnya. Oke. Itu beberapa implementasi IoT ya di segala bidang ya. Kalau kita di industri 4.0 atau industri manufacturing industry. Arsitektur bangunan IoT. IoT dibangun pada lapisan-lapisan atau tingkat-tingkatan. Kalau tadi yang sistem otomasi itu ada 5 tingkatan. Kemudian untuk membangun IoT itu ada paling tidak ada 3 layer. Ada 3 lapisan, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah things, yaitu berupa sensor dan aktuator. Kemudian ada communication network di atasnya dan ada application. Ini satu paket ya, satu paket. Jadi sensor itu berarti ya sensornya itu. Kemudian communication network bisa jadi menggunakan kabel atau wifi. Kemudian aplikasi ini bisa apa namanya sensor ini apa ya untuk ada aplikasinya khusus gitu ya untuk mengontrol sensor ini. Ya. Kalau manajemen datanya yang paling bawah ini edge atau niche ya. Ini edge itu ujung ya, ujung. Jadi memang memang yang paling depan edge. Ini ada istilah ya, edge cloud, kemudian fog, ada edge, ada fog, ada cloud. Ini istilah di apa namanya informatika ya, cloud computing, fog computing, kemudian edge computing. Nah, kalau prosesnya itu ada di level things, itu namanya edge computing. Jadi diproses di situ secara langsung. Kemudian kalau prosesnya itu di lini apa namanya middle ya, di middle ya, di communication networknya itu namanya fog computing. Fog itu asap ya, fog itu asap. Kemudian di atasnya lagi ada cloud itu awan. Ini istilahnya orang komputer aja ya istilahnya. Jadi aplikasinya itu ada di cloud ya. Kemudian communication networknya itu biasanya ada di lokal network ya. Terus kemudian baru di bawahnya ada sensor-sensor. Oke, jadi tidak secara langsung bagaimana sensor ini bisa terhubung dengan internet gitu ya. Ini ada tahapannya ya. Ada sensor, kemudian communication network, kemudian aplikasi. Aplikasi ini biasanya yang di cloud di internet ya.
Kemudian peran IoT pada industri manufaktur. Nah, banyak sekali implementasinya sebenarnya, penggunaan IoT di industri manufaktur. Contohnya di power plant ya, di pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik, kemudian distribusi, jadi tracing, mesin builder, apa namanya, yang bikin mesin ya. Kemudian raw material atau explosion, di raw material, di tokonya, headquarter, dan seterusnya. Jadi ini saling berkaitan ya, berkaitan. Manufacturing point, tantangan daripada industri manufaktur ya sekarang ini, yang kemudian dijawab dengan IoT. Contohnya adalah yang pertama, biaya energinya makin mahal. Kita tahu tarif listrik hampir tiap tahun naik ya. Itu berarti bahwa untuk mendapatkan energi itu makin mahal ya, rising energy cost. Kemudian tenaga kerja itu kalau di luar terutama ya, ini makin menua, banyak yang sudah tua ya, banyak yang sudah tua. Kemudian generasi muda ini maunya ya simple lah gitu ya, yang muda-muda bisa apa namanya, bisa dilakukan tidak pada tempatnya, tidak di tempatnya, tidak di tempatnya, jadi bisa dari manapun. Kemudian banyak perusahaan yang kemudian memiliki cabang di banyak negara ya, globally distributed operation. Jadi mereka itu punya distribusi punya kantor-kantor ataupun pabrik-pabrik itu yang terpisah-pisah secara global. Jadi globally distributed operation. Jadi operasinya itu sudah meluas ya. Kemudian kompetisi ya, kompetisi siapa cepat ya, dia kalau inovasi ya, apa namanya, ada inovasi baru gitu ya, begitu muncul satu produk baru dari Samsung, Apple juga ikutan ngeluarin ya, iPhone berapa sekarang tuh, iPhone X berapa itu. Jadi selalu berkompetisi itu ya, ada, dan kompetisinya itu berbasis pada inovasi. Kemudian aset optimization, perlunya ada optimisasi terhadap aset yang dimiliki. Kemudian juga permintaan atau fluktuasi permintaan yang sangat cepat ya. Fase permintaan yang sangat cepat ini ada perubahan-perubahan jumlah permintaan. Kalau dulu itu ini forecasting itu masih gampang. Bulan ini produksi 1000, bulan lalu sebelumnya produksi 900, bulan sebelumnya lagi produksi 800, berarti di bulan yang sama tahun kemarin kira-kira kurang lebih sama. Kalau dulu seperti itu forecastingnya. Nah sekarang tidak bisa. Sekarang rapidly changing, jadi berubah sangat cepat demand itu. Bulan ini sangat permintaan sangat banyak. Gitu. Begitu disebut impor, ya ada barang impor itu langsung kolaps itu. Sudah persediaan banyak, ternyata ada faktor lain ya, faktor X, sehingga terpaksa apa namanya, permintaannya drastis turun. Ya kita banyak ya ini gara-gara import jadinya harga-harga yang di dalam jadi sangat murah, bahkan dibuang-buang ya. Ada panen cabai, ada panen apa buah-buahan itu, kalau kalian ke pasar itu nanas itu 10.004. Kalian bisa bayangkan nanas bikin apa, bercocok tanam nanas gitu ya, itu berapa lama nunggunya, mupuknya belum, bibitnya dan sebagainya dijual segitu. Ini banyak faktor lah ya, rapidly changing demand ini. Jadi nggak seperti dulu forecastingnya itu gampang. Lalu itu tadi tantangannya ya, yang kemudian bisa dijawab dengan teknologi IoT ini. Nah, 70% dari manufacturing eksekutif fokus pada data lantai produksi ya, yang kemudian ini mengendalikan lah ya operasi bisnis secara global ya. Jadi keputusan strategis di level manajemen itu sangat bergantung pada kondisi dari operasi manufaktur di lantai produksi ya. Makanya kemudian yang disorot untuk diefektifkan itu adalah di lantai produksi. Sehingga kemudian banyak implementasi ini supaya lebih akurat datanya, dan fokusin pada plan for data ya. Supaya lebih akurat datanya, kita perlu ini satu cara bagaimana supaya data-data apapun yang terjadi di lantai produksi itu bisa diketahui dengan cepat ya.
dengan cepat. Sehingga level manajemen itu bisa memutuskan, ya, membuat satu keputusan yang kaitannya dengan produksi itu juga lebih cepat. Gitu. Makanya kemudian di manufacturing floor, ya, di manufacturing floor itu digenjot betul penemuan-penemuan untuk bisa memonitor semuanya, semua aktivitasnya, baik itu operator mesin, ya, kemudian support sistemnya, ya, material handling dan sebagainya. Oke, yang sifatnya seperti apa? Tentu satu alat atau apa namanya, ya, alat bantu gitu ya, yang reliable dan aman. Ya, reliable itu bisa digunakan, bisa dihandalkan, ya. Reliable kan handal, ya, bisa diandalkan dan aman. Baik itu yang sifatnya adalah wired, yang menggunakan kabel maupun wireless. Kemudian lower latency, ya, jedanya itu rendah, ya. Jadi tidak lemot lah gitu ya, tidak lemot. Kemudian QoS, quality of service, quality of apa namanya, layanannya itu bisa diandalkan, ya. Kemudian sifatnya dari real time. Kita mau data sekarang juga, apa yang ada yang terjadi di lantai produksi itu kita ingin tahu saat ini apa yang terjadi. Jadi real time, walaupun sebenarnya real time ini tidak ada, ya. Yang ada adalah near real time. Near real time itu mendekati real time, ya, walaupun selisihnya adalah berapa mikrosecond. Tetap, karena real time itu artinya sana kejadian, sini laporan langsung gitu. Padahal pasti ada delay. Ya, pasti ada delay walaupun sekian milisecond atau mikrosecond. Kemudian ada analitik di situ, dilengkapi dengan tidak hanya bisa membaca data, tetapi juga langsung bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Ada pengolahan di situ, analisis data. Ya, kemudian access to plan performance, ya, yang bisa mengakses, ya, kinerja daripada semua yang ada di lini produksi itu. Ya. Jadi setelah dianalisis itu akan muncul ini, ya, ini performance tiap-tiap mesin itu seperti apa, misalnya begitu. Ya, kemudian syarat berikutnya adalah immediate access, ya, yang bisa akses secara langsung, secara cepat, immediate, ya, sekaligus, ya. Secara awal immediate berarti langsung lah, ya, sesegera mungkin, yaitu pada data historian, kemudian pada device sensor. Jadi selain daripada di sensor tadi, di deteksi gitu, ya, itu juga kita bisa langsung akses terhadap alat, sensor maupun mesin, ya, status daripada mesin itu sesegera mungkin. Nah, bisa gitu, sama dengan real time tadi lah, gitu ya, real time. Nah, fungsi daripada historian ini adalah data-data histori, tentu ini untuk pengambilan keputusan. Kalau contoh, ya, sekarang ada namanya machine learning, ya, machine learning atau deep learning dan sebagainya, inti katanya adalah artificial intelligence, AI. AI itu hanya bisa bekerja kalau dia itu dikasih data masukan. Gitu. Seperti manusia, saya bisa, misalnya, ya, kita semua, ya, itu bisa perhitungan dan perkalian dan pembagian itu karena ada yang ngajarin. Kalau nggak ada yang ngajarin, maka kita nggak tahu juga itu. 7 kali 8, 56, ya, 9 kali 7, berapa? 63, dan seterusnya. Itu kita bisa sampai hafal, itu karena ada yang ngajarin dan dibiasakan. Nah, sistem yang ada pada manusia ini kemudian dikopi ke komputer. Yaitu komputer ini bisa menjawab satu pertanyaan itu setelah dia diajarin. Nah, untuk mengajari itu maka perlu data history. Apa yang terjadi di sebelum-sebelumnya gitu, ya. Ada pembangunan knowledge namanya, pengetahuan, ya, knowledge. Nah, dari situlah kemudian machine learning atau apa namanya, artificial intelligence itu bisa memprediksi sesuatu, kemudian bisa menghitung, ya, kemudian bisa memutuskan atau memberikan informasi yang akurat, ya, yang bermanfaat itu dari setelah ada data masukan historian. Ya, jadi ada diperlukan, ya, sebelum analytics ini ada perlu history, data history untuk membuat keputusannya. Lalu tentang sensor, ya, kita masuk tentang sensor, karena inti dari IoT itu adalah sensor dulu, ya. Sensor ini adalah sense, merasakan, ya, merasakan, yaitu mengukur fenomena fisik dan menerjemahkan ke dalam sinyal digital atau angka 0101 atau langsung bentuk angka.
Apa yang disense, apa yang dirasakan, ada semua yang bisa diukur atau dirasakan oleh tubuh manusia. Ketika manusia bisa merasakan sesuatu, ya kemudian diterjemahkan ke dalam angka-angka, lalu dibuatlah sensornya. Misalnya tentang suhu ya, temperatur. Ini panas, ini hangat, kemudian ini dingin. Kita cuma bisa bilang gitu. Kita nggak bisa langsung mengukur, oh ini 27 derajat dengan menggunakan tangan kita ya. Nggak bisa, kita hanya bisa merasakan itu. Nah, supaya bisa lebih akurat, maka dibuatlah standar. Ya, standar. Kemudian dibikin sensor ini. Contoh temperatur ruangan, tekanan dan kelembaban ini bisa kita kelembaban ya, ini bisa kita sense sebagai manusia. Kemudian di luar manusia, contohnya ada pH, medan magnet, ketinggian, ini juga bisa di-sense, ya, bisa dirasakan, diukur. Jadi yang di-sense itu semua yang bisa diukur oleh manusia dan juga yang di luar manusia. Jadi semuanya bisa. Nah, selain daripada merasakan, itu yang lebih dalam lagi, kalau tadi ada application ya di layar-layarnya itu, IoT, ada analyzing data, ada data analisanya. Jadi, sensing itu tidak hanya menunjukkan apa namanya, oh angkanya sekian gitu ya. Tapi kemudian dari angka itu artinya apa? Artinya apa? Oke. Tipe-tipe sensor macam-macam sekali. Ini beberapa tipe sensor ya. Ada sensor posisi, namanya ada potentiometer, inclinometer, proximity. Kemudian ada sensor gerak, ada electric eye, ada radar. Kemudian ada sensor kecepatan atau percepatan, accelerometer atau giroskop. Kemudian ada sensor gaya ya, sensor tekanan, sensor aliran ya, anemometer untuk aliran angin ya. Kemudian flow sensor, water meter untuk aliran air, ya, aliran massa ini ya. So, kemudian akustik, ya, sensor bunyi, mikrofon, earphone, mikrofon, ada sensor humidity, sensor light, ya, sensor cahaya, sensor radiasi, temperatur, sensor chemical, ya, ada breath analyzer, analisa untuk apa namanya, hembusan nafas ya, breath. Kemudian smoke detector gitu. Ada biosensor untuk mengukur glukosa dalam darah ya, oximeter ya untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah dan sebagainya. Nah, ini macam-macam sekali sensor ya, banyak macamnya dan juga banyak jenisnya. Kemudian kalau kita kategorikan sensor itu ada yang aktif, ada yang pasif. Bila kita melihat dari energi inputnya. Ya, kemudian ada yang invasif, ada yang non-invasif. Ya. Ada yang berada di dalam lingkungannya, ada yang berada di luar lingkungannya. Contohnya, kalau ada di dalam lingkungannya, ya sensor suhu itu pasti ada di dalam lingkungannya. Ya, kemudian sensor getaran itu pasti di luar. Ya. Jadi dia tidak, sensor getaran itu tidak berada di tempat di dalam getaran itu ya, tetapi dia menses dari luar. Ada yang kontak, ada yang non kontak ya. Ada yang harus bersentuhan, ada yang tidak harus bersentuhan. Kemudian ada yang absolut, ada yang relatif. Ada yang langsung memberikan nilai absolut ya, ada yang hanya memberikan nilai relatif saja. Relatif itu bisa dikomparasi ya, bisa dibandingkan dengan ukuran yang lainnya. Kemudian mekanisme pengukurannya ya, teknologi yang digunakan untuk mensense itu. Ini beberapa kategori sensor, jadi macam-macam. Contoh accelerometer ya, untuk mengukur kecepatan ya. Kemudian pressure atau force probe ya, untuk mengukur tekanan. Probe ya, alat ukurnya ini. Kemudian drone ya, ada dia punya proximity meter, ada sensor kedekatan ya. Ini kecil sekali nih drone-nya, bentuk serangga ini untuk pengintaian. Nah, kalau kalian perhatikan di HP kalian masing-masing itu ada banyak itu sensornya. Ada mikrofon, fingerprint, kemudian ada barometer, tekanan udara ya, barometer, termometer, proximity, kalau ada ya, tapi kan tidak semuanya ada sih. Proximity ya, kedekatan ya. Kalau misalnya ada tangan kita itu menutupi itu terlalu dekat, itu kadang error itu HP-nya. Kemudian ada sensor cahaya, bisa otomatis layarnya mau cerah atau mau redup, nah itu kan otomatis ya. Ada light sensor di situ. Kemudian ada kamera. Ya.
Ini beberapa ya. Ada HP yang sudah dilengkapi dengan NFS juga ya untuk membaca RFID reader ya. Terus ada juga yang dilengkapi dengan ya RFID. Jadi ada kalau misalnya kita mau bayar ya. Maaf sebentar. Saya stop dulu ini. Mohon maaf Pak, untuk ini belum. Ya, terima kasih. Lupa untuk menghidupkan kembali. Baik. Jadi kalau kalian beli sesuatu di toko itu kadang ada tanda WiFi di situ ya, di tempat kasir itu. Ada PayWave ya, kalau kalian baca ada PayWave. Itu membayar dengan gelombang ya, PayWave. Ada tandanya apa? WiFi di situ. Itu kita bisa bayar pakai debit card ataupun pakai HP. Jadi HP itu kalau kalian apa ya? Jadi HP ini bisa diisi uang nih sebenarnya. Jadi HP ini bisa jadi satu kartu gitu. Aplikasi misalnya kita pakai Samsung Pay atau kita pakai ya tergantung HP-nya lah. Di situ ada apa merek HP terus ada Pay. Nah, itu kita bisa install itu, kemudian kita bisa transfer ke situ. Nanti kalau mau bayar pakai HP-nya, HP-nya didekatkan. Nah, gitu. Oke, kemudian aktuator. Kalau tadi sensing, ternyata sensing tidak cukup. Nah, sense saja tidak cukup. Setelah disense, dirasakan, kemudian dianalisis datanya, maka perlu ada tindakan untuk mengendalikan sistem. Jadi tujuan kita untuk mengsense itu kan untuk mengetahui kondisi. Setelah tahu kondisi, terus apa? Ya kalau misalnya kondisinya sudah tidak sesuai dengan yang kita setting, maka harus ada tindakan gitu. Sehingga sense saja tidak cukup, perlu ada aktuator. Aktuator menerima sinyal atau perintah dan kemudian dia melakukan sesuatu. Jadi ini antara sensing dan sensor dan aktuator ya. Real world physical environment ini adalah alat ataupun lingkungan yang sedang kita sense ya. Sedang kita sense, kemudian dengan menggunakan sensor maka kita bisa ukur, kita bisa measure, kita bisa ukur berapa gitu. Lalu kemudian di sini ada signal elektronik ya, digital representation. Berupa signal baik itu numerik ya, angka maupun digital ya 0101. Itu signal ya. Terus kemudian diproseslah, ada sebenarnya di samping kanan ini ada processingnya ya, ada processing datanya. Kalau sudah ada decision, ada keputusannya, lalu kemudian baru di act ya, di act tentu dengan sama ya, dengan ngirim sinyal. Dengan ngirim sinyal ke aktuator, lalu aktuator dia akan melakukan sesuatu. Aktuator tadi misalnya katup, jadi dia buka tutup gitu ya, misalnya atau saklar hidup mati, nyambung putus kayak gitu. Itu aktuator. Kalau tadi kategori sensor, sekarang kategori aktuator. Ada yang berdasarkan pada pergerakannya, ada linear, lurus, ada rotari, berputar, kemudian ada yang satu sumbu, dua sumbu, tiga sumbu, ya pergerakan daripada aktuator tadi. Kemudian ada sumber energinya, tenaga yang dibutuhkan ya. Ada yang mikro, rendah, sedang, besar gitu ya. Kemudian ada yang binary 0101, ada yang continuous. Ada yang cukup buka tutup gitu. Ada yang continuous output, misalnya apa namanya, buka separuh gitu ya, atau bukaan berapa gitu. Nah seperti itu, continuous. Kemudian application areanya industri, vertical application type, kemudian energinya ada yang mechanical, electrical, hydraulic, pneumatic dan sebagainya.
Lalu yang terakhir adalah communication protocol, ya pembawanya, ya si perantaranya ini. Apa itu communication protocol? Kalau ada speaker satu sama speaker dua, ada pembicara, ada yang orang satu, orang dua, kemudian dia terjadi komunikasi, satunya bicara bahasa Inggris, satunya bicara bahasa Madura, gak nyambung gitu kan, nggak bisa nyambung. Nah, bagaimana supaya nyambung? Ada perantaranya. Nah, ada protokolnya, ada yang penerjemahnya lah namanya gitu ya, ada penerjemahnya. Nah, di sini fungsi daripada communication protokol ya. Jadi apa yang disense ya, kemudian bagaimana responnya. Peran communication protokol ya. Jadi dia menghubungkan ya antara ini ya. Tinggal ini sensornya sama aktuator ya. Sensor sama aktuator, kemudian sinyalnya itu kan dikirimkan ke remote I/O ya, input output ya, remote input output. Nah, terus kemudian dikirim lagi ke misalnya PLC ya, PLC. Jadi ini yang level 0 tadi ya, sensor, kemudian remote input output ini masih ada di mesinnya ya, kemudian baru digunakan ke PLC atau komputer ya. Nah, kemudian ini perlu network ini, perlu dihubungkan ini ya. Bisa menggunakan kabel apa namanya? RF RF42 ya namanya ya. Nah, kabel itu dah kabel LAN ya, kabel LAN. Nah, ini ada yang pakai kabel LAN, ada yang pakai ya. Ini banyak ya. Ethercard, CC-Link ini adalah dia komunikatornya ya. Software lah, dibikin apa namanya? Kalau disebutnya sih communication protocol dia ya. Jadi ketika kita mau membaca data dari sini menuju ke PLC itu tidak disambung dengan kabel selesai Anda, tapi perlu ada program yang menghubungkan antara remote I/O ini dengan PLC-nya ya. Ada satu bahasa pemrograman lah katakan gitu ya, yang sudah paketan gitu. Nah, ini ada macam-macam, ada namanya Ethercad ya, ada nama Profilnet, Profilbus ya. Nah, ada Modbus, TCP, Modbus RTU. Ini bahasa networknya industri ya. Mungkin kalau orang mekatronika lebih ngerti lah, atau orang elektronik lebih ngerti. Tapi saya hanya menyebutkan ini aja. Ini adalah fasilitas yang digunakan untuk menghubungkan ya, untuk mengkomunikasikan antara remote I/O dengan PLC. Ya, sekali lagi tidak hanya cukup nyambung kabel terus apa gitu kan. Nah, itu dihubungkan dengan cara menghubungannya dengan ini. Kemudian nanti aplikasinya lain lagi di PLC itu. Ya. Ini untuk menghubungkan aja nih, ya, untuk menghubungkan aja. Nah, jenis-jenis industrial communication protocol ini macam-macam ya. Tadi sudah disebutkan beberapa, ada Modbus ya, ada Ethercard gitu. Nah, kalau kita lihat ya, untuk kabelnya sendiri ya, ada macam-macam ya. Ada yang RS232, sorry, ini namanya RS232 bukan RF42 tadi ya. RS232 ya, kemudian ada yang serial ya, URT, kemudian ada yang ini I square CBus atau apa itu namanya. Kemudian RS485 ya, ya, gambarnya kayak gini. Terus ada USB ya, tapi di sini nggak ada gambarnya USB, jadi bisa juga pakai USB, kabel data biasa ya. Itu terus kemudian ada yang pakai GPRS juga ya, ada yang pakai WiFi gitu. Nah, kalau sekarang ini masih pakai kabel semua, ini sudah pakai sinyal ya, pakai WiFi ya. Kemudian ini Arduino aplikasinya di sini. Nah, ada tingkatan-tingkatannya ya. Ini bahasanya orang mekatro lah ya, orang mekatronika sama orang elektro. Di physical layer, ini physical layer paling bawah, ini adalah alat ataupun mesin yang mau di sense. Nah, kemudian ada link layer, internet layer, transport layer, application layer. Nah, link layer ini tadi yang menghubungkan ya, melingkan sebelum masuk ke internet. Nah, link layer ini ada beberapa standar ya, ada standar namanya ini
IEEE 802 ini WiFi ya, 802.11 ini WiFi. Kemudian ada ISO IC 18 ini bahasanya apa namanya, standarnya ini semua ya. Jadi ini kabelnya, nama kabelnya. Nah, kemudian ini adalah bahasa standarnya dari kabel itu. Ya, kalau WiFi itu IEEE 802.11 kan. Nah, terus kemudian yang lain ini punya arti ISA, ISA berapa gitu. Nah, kemudian di atasnya itu ketika di layar internet, di lapisan internet sudah dibangun dengan internet itu ada IPv6, ada IPv4 ya, ada six-low-pan, nano IP dan sebagainya. Ini di layar internetnya. Kemudian layar transport ya, ada MQTT, XMPP ya. Ini juga bahasanya apa namanya, pemrograman juga ya. Jadi kalau kita nanti kalian kalau searching ya, bagaimana menghubungkan antara sensor suhu dengan HP Android. Nah, ada aplikasi namanya MQTT ini. Jadi tinggal kita setting di situ. Misalnya begitu. Kemudian application layernya, IoT application dan device management. Ini untuk pemrogramannya ya, pemrogramannya di komputernya ya, aplikasi komputernya. Ada yang menggunakan REST API, kemudian JSON ya, binary object dan sebagainya. Jadi ini untuk membuat bahasa pemrogramannya. Ya. JSON ini JavaScript Object Notion, notification atau notion gitu. Ya, REST API. Oke, jadi ini komunikasi protokol. Ini intinya adalah dia bagaimana menghubungkan antara physical layer ke application layer. Ya, application layer. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Kalau tadi kan dihubungkan dengan kabel, ya, kabelnya sudah nyambung, terus kemudian kita mengelingkan ini, kalau mau ke internetnya ini pakai protokol yang ini. Kalau untuk link layernya pakai protokol ini bisa WiFi dan seterusnya. Kemudian untuk transportnya, pergerakan datanya ya, aliran datanya itu menggunakan MQTT dan seterusnya. Oke, ini contoh aplikasi ya. Ini kerjaan teman saya sih, sebenarnya saya terlibat cuman tidak sampai terlalu dalam ya. Jadi ini mesin CNC milling, cukup sederhana. Nah, kemudian kita mau jadikan ini sebagai, kita mau memonitor semua proses yang ada di sini. Apa saja yang mau kita monitor? Contohnya kita pasang kamera untuk mengetahui real time apa yang terjadi. Kita pasang pressure sensor, tekanan. Ya, jadi ketika drill itu menyentuh apa namanya benda kerja, kemudian dia bekerja itu kita tahu tekanannya dia berapa. Kemudian acceleration sensor, sensor percepatan, jadi pergerakan daripada bednya apa namanya, ya benda kerja itu ditempatkan di satu bed gitu ya. Kita bisa tahu pergerakan kecepatan daripada pergerakan bed itu baik sumbu X ya maupun Z. Kemudian acoustic emission kita pasang juga sensor bunyi apa namanya kebisingan. Jadi ketika proses milling itu seberapa bising itu. Sebenarnya kaitannya ini dengan getaran ya. Tapi kita juga pasang vibration sensor ini. Kemudian di bawah ini ada coolant, pasang juga coolant sensor. Kemudian power current sensor, ada berapa sih energi yang masuk itu kita apa namanya kita sensing juga. Energi listriknya berapa. Kemudian dinamometer untuk mengetahui apa ya torsi ya, putaran ya. Kemudian temperatur sensor, vibration sensor dan sebagainya. Ini konsep lengkapnya, tapi tidak semua sensor ini kemudian dipasang di sini. Yang kemarin dipasang di sini apa ini? Acoustic, power, dinamo, temperatur kayaknya. Itu aja. Nah, kemudian ini mesinnya kan ada kontrolnya ya. Kontrolnya yang tadinya itu sifatnya adalah lokal, NC masih ya. Kemudian dihubungkan dengan komputer dengan menggunakan apa namanya? Menggunakan protokol namanya OPC UA. Nah, ini dihubungkan dengan NI SIDEC 9133 ini untuk apa? Tadi ya remote IO-nya. Kemudian dihubungkan dengan PC. Nah, jadi kita bisa mengamati semuanya ini
ya, sensor-sensor ini dari PC. Kemudian mengontrol mesinnya dari PC yang lain, ini masih terpisah, tapi kemudian keduanya terhubung karena ini servernya, ini kliennya, ya. Jadi ini mestinya ada panah dua arah di sini, sensor sini. Ini kontrolnya, nanti putarannya berapa, apakah sudah sesuai dan seterusnya. Baik, ini contoh ya untuk aplikasi IoT ya di industri permesinan lah ya. Ini nggak gampang ini bikin kayak gitu, tapi kalian kalau mau skripsi itu bagus itu. Silahkan. Nanti pasang sensor, berapa sensor di mesin, lalu diamati, diolah datanya. Oke, baik. Hampir 1 jam lebih ya, 1,5 jam ya. Saya rasa cukup ya untuk 3 SKS untuk daring. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian dan juga menambah pemahaman ya, apa yang sebenarnya terjadi di industri itu ya. Ada apa di sana gitu. Inilah sistem informasi manufaktur ya. Jadi kita mau mengetahui aliran informasinya itu gimana sih gitu ya. Ini kita berbicara data sensor ya. Nanti ke atas lagi, ke atas lagi, dan ke atas lagi sampai ke ERP. Baik, begitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, sebentar lagi maghrib.